وأولئك هم المفلحون. 117 terakhir ayatnya ini dalam surah An-Nahl, mata'un qalilun walahum adzabun alim. Mereka yang makan yang haram itu mengatasnamakan nama Allah, seakan-akan Allah bolehkan, enggak masalah, kita makan saja, gampang kok, nanti aja urusannya, atau bahasa-bahasa apalah yang semacam dengan ini, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan sebentar dan akan datang adab yang pedih. Subhanallah, ini kata ulama tafsir terjadi di realita kehidupan dunia sebelum akhirat. Siapapun yang coba memakan pendapatan yang haram, apapun sifatnya, mau sepotong roti, mau seteguk air, mau sebutir kurma, atau apa saja, minimal syubhat, apalagi kalau sudah sampai haram. Walaupun syubhat sebenarnya masuk dalam konsep haram, sebagaimana hadis yang masyhur, sesungguhnya siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Maka dia akan merasakan kenikmatan sementara, hausnya hilang dengan seteguk air itu, laparnya hilang mungkin dengan sepotong roti, ataupun dia merasa bangga dengan kendaraan yang barunya atau baju barunya sebentar, kata Allah, mata'un qalil. Lalu Allah umumkan walahum adzabun alim, tapi dengan pembuatan itu mereka akan dapat azab yang pedih. Hati-hati ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, 1 rupiah yang haram ini akan mendatangkan pembersihan jutaan, bahkan ratusan juta atau miliaran rupiah. Banyak orang tidak sadar kalau penyakit yang datang, kalau masalah-masalah datang dalam hidupnya, ternyata sangat berhubungan dengan apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya. Kalau orang mencuri 100 ribu saja misalnya, lalu dia ambil sebuah handphone, atau dia beli kendaraan dari hal riba, maka Allah mengatakan mata'un qalil, perhiasan yang sebentar, kenikmatan yang sebentar, walahum adzabun alim, dia akan dapat siksa yang pedih. Akan jadi masalah buat dia. Masalahnya nanti dari uang pencurian atau dari kendaraan tersebut dia akan merasakan cobaan dan segala macam hal dalam hidupnya yang tidak nyaman, yang berlipat-lipat dibandingkan dari apa yang telah dia jadikan sebagai pendapatan haramnya itu. Kemudian dalam surah Al-A'raf juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang motivasi lagi untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan pendapatan, dan ini akan kita bedakan antara orang mukmin sama orang kafir. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Saya berharap ikhwah akhwat sekalian, kita kalau baca ayat begini direnungi baik-baik, ikhlaskan niat supaya masuk dalam hati, agar ini menjadi konsep hidup, bukan cuma sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Allah berfirman, siapakah yang bisa mengharamkan apa saja yang telah Allah jadikan perhiasan, atau perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan sesuatu yang sangat baik dari rezeki-rezeki. Apa kata ulama tafsir? Makna yang baik dari rezeki, Allah membuat mata kita suka lihat warna yang bagus, penampilan yang bagus, penataan yang bagus. Kita kalau lihat taman yang rapi, rumah yang bersih, orang yang rapi, pakaian yang bagus, segala macam kita suka. Itu makna daripada thayyibat minar rizq. Allah berikan thayyibat, Allah siapkan itu fasilitas. Kuping kita dengar suara yang indah, suka. Hidung kita mencium yang bau, lisan kita, lidah kita merasakan enaknya atau nikmatnya bumbu makanan misalnya. Tangan kita menjama, oh ini lembut ya, ini bagus, dan seterusnya. Semua yang bagus-bagus itu namanya thayyibat minar rizq. Allah buatkan itu semua, Allah berikan kita fasilitas. Dan lawannya, Allah berikan kita tidak suka dengan warna yang kacau atau amburadul lah ya, tidak jelas, warnanya buruk, buram ya. Atau Allah membuat hidung kita tidak suka dengan bau busuk, seketika langsung kita tutup hidung, menghindar. Atau telinga mendengarkan suara yang pekak ya, atau ribut. Mata kita melihat sesuatu yang tidak nyaman. Allah buat semua itu. Allah mengatakan, itu semua perhiasan dari Allah. Allah siapkan buat hamba-hambanya. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, sampaikan, kalau itu aku siapkan untuk orang-orang beriman
di kehidupan dunia dan akan menjadi khusus buat mereka di akhirat nanti di surga di hari kiamat. Maka begitulah kami rincikan ayat-ayat kami, kata Allah, bagi kaum yang mau belajar dan berfikir. Liqaumi ya'lamun. Dari ayat ini teman-teman sekalian, luar biasa kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang beriman agar menikmati dunia dan juga nanti mereka akan menikmati akhirat. Sementara orang-orang kafir hanya akan menikmati dunia dan akhirat tidak sama sekali. Itu pun di dunia, kalau sumber-sumber mereka dari yang haram, maka akan menjadi penyakit yang luar biasa buat mereka. Saya berapa kali mendatangi rumah sakit besar di beberapa negara-negara non-muslim, mampir sempat datang ke sana, melihat mayoritas mereka kena penyakit kronis ini, kena penyakit kronis itu, meninggal seketika mendadak, meninggal dalam kondisi mabuk, anak-anaknya bertengkar setelah dia meninggal, segala macam hal. Dan saya mengajak saudaraku seiman, jangan pernah terbawa dengan waswas syaitan, bisikan syaitan. Anda tinggal di satu lokasi di Indonesia, anggap di Jakarta ini misalnya. Lokasi kita, rumah kita biasa, tetapi tetangga kita orang non-muslim kaya raya, besar rumahnya, mobilnya mewah. Lalu Anda mengatakan, itu orang kafir dikasih rezeki sama Allah. Kalau saya kok tidak dikasih rezeki? Hati-hati dengan kalimat seperti ini. Memang mereka mendapatkan rezeki itu, tetapi sumber-sumber yang mereka ketahui atau mereka ambil itu haram. Rumah tangga mereka rusak karena itu. Anak-anaknya nakal gara-gara itu. Mereka meninggal dalam keadaan kronis pada saat meninggal. Berapa banyak orang muslim yang rumahnya biasa tapi meninggal dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan baik, tugas-tugasnya selama ini sudah diselesaikan. Kalau Anda mau adil, maka bandingkan diri Anda dengan orang miskinnya orang kafir. Itu baru benar. Banyak. Saya waktu itu hari diundang ke Amerika oleh teman-teman kita, sempat mampir ke satu toko, satu tempat untuk belanja kartu waktu itu, mungkin beli semacam kartu GSM untuk dipakai telepon. Maka sempat ada orang-orang yang dekati kami, saya tidak tahu ya, pada saat itu. Kemudian dia dekat, dia ngomong satu, suaranya kecil, saya tidak terlalu dengar. Saya tanya panitia, apa ini? Ini orang-orang miskin minta bantuan. Mereka beragama apa? Orang non-muslim. Saya sempat bilang, kasih. Dia bilang, tapi orang non-muslim Ustaz. Tidak apa-apa, kasih, kita disuruh memberi, gitu kan. Dan kita lihat keadaan mereka tinggal di pinggir jalan, pakai tenda-tenda, dalam kondisi mereka juga susah. Kalau kita pertemukan antara keadaan mereka ini dengan orang-orang muslim yang miskin, kita akan temukan nilai kita sangat tinggi sebagai seorang muslim. Kemudian juga hadis atau ayat terakhir yang kita bahas, ini ayat cukup banyak tapi kita tutupkan dengan ini, surah Al-Jum'ah yang sangat masyhur, ayat 10-nya, di mana Allah menyuruh kita bergerak, mencari pendapatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai kalian mengerjakan salat dulu, maka menyebarlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia-karunia Allah. Jangan lupa hubungkan antara kalian mencari pekerjaan, pendapatan dengan banyak mengingat Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita akan coba teman-teman sekalian hubungkan ayat-ayat ini dengan beberapa hadis Nabi SAW sekaligus statement para salafus saleh. Imam Ahmad rahimahullah pada saat membaca ayat-ayat tadi yang kita sudah bacakan, maka beliau mengatakan makan itu dan mencari pendapatan adalah bagian daripada agama. Dan beliau berargumentasi dengan ayat-ayat tadi. Di antaranya Al-Mu'minun 51, tadi sudah kita bacakan, Al-Baqarah 172. Dan beliau mengatakan ini adalah target utama seorang muslim dalam kehidupan mereka. Begitu juga teman-teman sekalian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah bacakan banyak ayat, kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari, beliau bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi." Ketahuilah,
Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, wahai umatku, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang dari makanan, dari minuman yang dia konsumsi, pakaian yang dia pakai, lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan ketahuilah, contoh yang terbaik adalah Nabi Allah Daud. Dia makan dari hasil kerjanya. Begitu juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, di an ya'khudha ahadukum abhulah thumma ya'til jabal thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha fayustagna bithamaniha khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'uhu. Ketahuilah, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan talinya, kemudian dia pergi ke gunung yang tinggi, kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting pohon yang dia ikat dengan tali-talinya tadi, dia pikul ke pundaknya atau di pundaknya, lalu dia jual, kemudian dia hidup dari hasil penjualannya itu, jauh lebih baik baginya daripada dia mengemis kepada manusia, diberikan atau tidak diberikan. Umar bin Khattab memberikan sebuah statement yang mulia beranjak daripada hadis Bukhari tadi. Ta'allamul mihnah, kata beliau.